Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahid dari kelas Perbankan Syariah 6C. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan berbagai penjelasan tentang hal-hal yang telah dibahas selama semester ini pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang produk dan jasa bank. Jadi produk-produk perbankan itu merupakan segala hal yang digunakan oleh bank dalam menghimpun dana yang diperlukan. Nah, adapun untuk bank syariah sendiri itu pasti berbeda produknya pasti ada yang membedakan dengan pada bank konvensional. Nah, untuk jenis-jenis produknya itu pada umumnya itu kan pasti berupa tabungan, deposito, giro, dan kredit itu pada bank pada umumnya. Nah, untuk di bank syariah sendiri itu ada beberapa yang membedakan. Misalnya saja pada tabungan. Nah, tabungan yang digunakan pada bank syariah itu memiliki akad yang namanya akad. Yang pertama itu ada akad wadiah atau titipan, yang dimana akad wadiah ini titipan itu hanya berupa titipan, yang dimana masyarakat itu memasukkan dananya atau menabung dananya, uangnya ke bank, yang dimana bank itu hanya sebagai penyimpan, penitip itu, dimana uang ini akan aman di bank itu sendiri sehingga nasabah merasa aman uangnya itu disimpan di bank. Nah, berbeda dengan yang akad mudharabah di mana uang nasabah itu akan dikelola lagi oleh pihak bank, yang dimana ketika pengelolanya itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi dengan nasabah yang menyimpan uang tersebut, yang memiliki tabungan mudharabah tersebut. Itu dari segi tabungan. Terus untuk deposito itu sama seperti tabungan tadi, yaitu dia itu menggunakan akad mudharabah saja. Sedangkan pada giro itu menggunakan akad wadiah. Nah, itu sedangkan kalau di bank konven tadi kan ada kredit. Nah, kalau untuk di bank syariah itu untuk masalah penyaluran dana itu bisa melalui pembiayaan. Itu kalau di bank konven tadi kredit, kalau di bank syariah itu pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini sendiri itu ada dua akad, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Sama tadi yaitu akad kerjasama, yaitu pada akad musyarakah itu kerjasama di mana pihak bank itu memberikan dana kepada nasabah untuk mengelolanya, kemudian untung yang tadi akan dibagi dengan bank. Sedangkan untuk mudharabah itu ya dua-duanya itu akan memasukkan modal, yang kemudian pengelola akan mengelola modal tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yang keuntungannya nanti itu akan dibagi, ya, namanya adalah bagi hasil. Nah, itu tadi mengenai produk bank. Selanjutnya itu mengenai jasa bank. Itu merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh bank baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan fungsi dari bank tersebut, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kembali. Nah, adapun untuk jasa-jasanya itu ada berbagai macam. Salah satunya itu kayak clearing dan sebagainya. Ada clearing, ada traveler check, harus ada transfer uang antar nasabah, antar bank. Terus ada juga melakukan berbagai pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan pajak dan sebagainya. Itu tadi itulah contoh dari jasa pada bank. Selanjutnya materi selanjutnya itu mengenai lokasi bank. Nah, lokasi bank itu sama dengan namanya, itu lokasi yang berarti posisi atau tempat berdirinya suatu bank, yang mana tempat itu atau posisi itu akan mempengaruhi konsumennya, akan mempengaruhi perilaku konsumennya, karena dengan adanya bank itu kan maka perilaku konsumen itu kan menabung, tergantung dari bagaimana misalnya kedekatannya dengan lokasi bank tersebut, atau mudah dijangkau dengan transportasi seperti itu.
Nah, adapun untuk penentuan lokasi bank itu sendiri pasti ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misal contohnya itu seperti dekat dengan kawasan industri atau pabrik, yang dimana dengan melakukan pertimbangan ini maka bank tersebut akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan nasabah juga pasti akan minat untuk menabung di bank tersebut, karena itu kan ada di kawasan industri, kawasan di mana pembuatan produk-produk itu membutuhkan, bisa saja memerlukan dana untuk membuat bahan, membeli bahan mentah dan sebagainya, memproduksinya seperti itu. Terus pertimbangan kedua itu juga dekat dengan area perkantoran. Nah, sudah jelas kan kalau area perkantoran kan pasti itu punya banyak karyawan dan sebagainya, sehingga untuk perkantoran itu bisa kerjasama dengan pihak bank itu secara langsung, karena area bank ada di area perkantoran tersebut. Bank bisa menggait nasabah, terus area perkantoran itu, kantornya itu, perusahaan itu bisa kerjasama dengan bank, misal dalam hal kayak penentuan gaji, menyimpan dana ya dari perusahaan itu ke bank dan sebagainya, mengaksesnya itu area untuk mengakses dananya itu mudah bagi perusahaan karena bank ada di area tersebut. Terus pertimbangan ketiga yaitu dekat dengan pasar. Nah, itu sudah jelas kan kalau pasar itu adalah tempat untuk berbelanja, jual beli, melaksanakan jual beli transaksi seperti itu, sehingga itu berkaitan dengan uang. Nah, ketika dekat dengan pasar, baik itu penjual maupun pembeli itu akan merasa diuntungkan karena ada bank di sekitarnya. Untuk pembeli, itu bisa mengambil uang dengan mudah ketika dia ingin berbelanja. Terus untuk penjual, dia itu bisa menyimpan dananya atau hasil jualannya itu ke bank secara langsung tanpa perlu ribet lagi karena bank ada di areanya, seperti itu. Terus yang keempat itu dekat dengan perumahan antar masyarakat, Nah, seperti dengan fungsinya bahwa bank itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Ketika bank ada di sekitar area perumahan masyarakat, di sekitar masyarakat dan mudah untuk diakses, maka masyarakat itu akan mudah untuk mengakses bank tersebut, akan mudah dalam melakukan penyimpanan dana, pengambilan dana dan sebagainya, sehingga masyarakat akan merasa nyaman karena ada bank di sekitar situ. Uangnya akan merasa aman karena ada bank di situ, sehingga uangnya bisa ditaruh di situ, di bank, tabung di bank itu, seperti itu. Dan bank juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, terus yang kelima itu mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di lokasi. Nah, sama tidak hanya untuk bank, perusahaan-perusahaan yang ingin didirikan, usaha-usaha yang ingin didirikan itu pasti akan mempertimbangkan dulu kayak pesaing, apakah di sekitarnya sudah ada pesaing lain yang berdiri. Misalnya saja ketika ada pesaing, maka kita pastikan sebelum mendirikan usaha menilai, lihat ada pesaing, oh ada pesaing, maka ketika kita ingin mendirikan di situ, otomatis kan kita harus juga berpikir, menjalankan rencana, membuat strategi agar bisa melampaui pesaing yang ada di situ, seperti itu. Nah, ataupun ketika misalnya tidak ada di situ, tidak ada pesaing, ya bisa langsung mendirikan di situ dengan harapan kan kita satu-satunya atau perusahaan itu satu-satunya yang ada di situ yang berjuang di bidang itu, berusaha di bidang itu, sehingga kan pilihan satu-satunya untuk masyarakat menabung itu cuma di bank itu. Misalnya saja di daerah tersebut cuma ada bank konven, lalu bank syariah masuk mendirikan bank di situ, maka otomatis kan pilihan bagi masyarakat yang ingin menabung secara islami dengan prinsip syariah, ya pilihan satu-satunya cuma di situ. Otomatis peningkatan nasabahnya itu juga pada bank syariah itu ya akan meningkat karena cuma dia satu-satunya di situ, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan untuk mendirikan bank pada lokasi seperti itu. Terus lanjut ke materi ketiga, yaitu mengenai komunikasi pemasaran pada bank syariah. Nah, komunikasi pemasaran itu merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh bank
yang bersifat itu membujuk konsumen agar tertarik untuk memiliki produk tersebut atau mendapatkan produk tersebut. Jadi komunikasi pemasaran itu kegiatan untuk memasarkan produk dengan cara itu memperhatikan komunikasi dengan konsumen, berkomunikasi dengan konsumen atau berinteraksi dengan konsumen itu melalui media-media tertentu, yang dimana tujuannya itu ya untuk membujuk dan menginformasikan kepada konsumen agar memiliki produk tersebut, mengetahui warga masyarakat itu mengetahui produk tersebut dan masyarakat ingin memiliki untuk produk tersebut. Itu adalah komunikasi pemasaran. Lalu bagaimana dengan komunikasi pemasaran yang diterapkan dalam Islam atau berdasarkan prinsip syariah, prinsip Islam? Itu seperti yang kita tahu pada fikih muamalah, yang dimana Islam itu melarang yang namanya jual beli dan mengharamkan riba, dan itu pun juga ada berbagai macam lagi itu. Jadi Islam melarang yang namanya penipuan atau yang berlebihan juga dilarang, sehingga dalam proses pemasaran atau komunikasi pemasaran ini itu Islam itu tidak memperbolehkan yang namanya itu kita mempromosikan atau memasarkan produk itu secara berlebihan sehingga malah timbul yang namanya penipuan seperti itu. Sehingga itulah yang dilarang dari komunikasi pemasaran, dan itu yang diterapkan dalam komunikasi pemasaran syariah. Lalu bagaimana dengan pada bank syariah? Nah, untuk pemasaran yang diterapkan oleh bank syariah itu ada 4 bauran pemasaran. Yang pertama yaitu melalui periklanan. Periklanan yang ini bank syariah ini memasarkan produknya, memberikan pemasaran, mempromosikan produknya itu melalui periklanan. Nah, periklanannya itu melalui apa saja? Itu yang melalui brosur, memberikan brosur kepada masyarakat yang menginformasikan tentang bank syariah itu, produknya yang ditawarkan dan sebagainya. Lalu ada juga melalui pamflet dan spanduk yang dipasang di sekitar area masyarakat. Lalu juga bisa dipasarkan melalui sosial media, karena sekarang sudah zaman digital, masyarakat itu pasti sudah sering mengakses area sosial media, sehingga memasarkan melalui sosial media itu sangat merupakan pemasaran yang efektif untuk menginformasikan produk yang dimiliki. Terus yang ketiga ada hubungan masyarakat. Bauran pemasaran yang kedua itu ada penjualan pribadi, yang dimana pada penjualan pribadi ini tuh bank syariah dilakukan itu memberikan setiap individu itu dalam pihak ini yaitu bank syariah itu memberikan informasi tentang produk perbankan. Bentuk pemasaran selling itu ya kerjasama kayak ke dinas-dinas, memasarkan produknya secara langsung ke dinas-dinas, ke BUMN, pemerintah, dan ke masyarakat secara langsung seperti itu. Nah, itu personal selling yang dilakukan oleh bank syariah. Lalu hubungan dengan masyarakat. Nah, hubungan dengan masyarakat ini ya dengan cara melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat. Kayak misal mungkin melalui event-event dan sebagainya, di mana pihak bank ini berinteraksi langsung dengan masyarakat, memasarkan secara langsung produknya ke masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat ini tuh terjalin dengan baik dan masyarakat meminat untuk menabung di bank syariah. Itulah yang dilakukan. Terus pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung yang dilakukan ini bisa dengan kayak cara sosialisasi dengan pihak bank syariah itu. Pihak bank syariah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dengan menginformasikan perbedaan antara bank syariah dan konvensional seperti itu. Itu tadi mengenai komunikasi pemasaran. Selanjutnya itu mengenai materi keempat yaitu strategi promosi. Nah, strategi promosi ini merupakan sebuah rancangan atau suatu rencana bagaimana pengoptimalan berbagai elemen promosi seperti periklanan dan sebagainya itu dengan baik, dengan efisien untuk menginformasikan atau memberitahukan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada konsumen atau nasabah. Terus macam-macam strategi promosi itu ada
Strategi promosi yang bisa dilakukan itu ada yang pertama melalui penjualan pribadi, yang dimana penjualan pribadi itu atau kayak penjualan pribadi itu seperti ya itu memasarkan langsung, menjual secara langsung kepada konsumen, bisa kayak door to door dan sebagainya. Terus periklanan sama tadi yang sudah saya jelaskan, mengiklankan produknya itu melalui brosur, pamflet dan sebagainya, sosial media. Terus ada promosi penjualan. Promosi penjualan itu bisa kayak memberikan sampel, contoh dan sebagainya, memberikan diskon, itu termasuk dalam strategi promosi. Terus apa lagi? Oke, saya kira itu sudah cukup untuk strategi promosi. Lanjut ke materi kelima, yaitu periklanan. Nah, di sini tuh karena tadi sudah dibahas mengenai periklanan secara garis besar, maka di sini akan dibahas sedikit lagi, itu mengenai periklanan. Periklanan ini merupakan pesan-pesan atau informasi yang disampaikan melalui suatu media atau perantara yang dimana kalimat-kalimat itu, kata-katanya itu, pesan-pesannya itu bersifat persuasif atau membujuk agar masyarakat tertarik untuk memiliki produk tersebut, untuk memiliki hal tersebut. Seperti itu merupakan periklanan. Nah, kita pun juga sudah mengetahui yang mana contoh-contoh dari periklanan itu, karena kita sudah sering melihatnya. Misal pada spanduk kita lihat periklanan mengenai motor dan sebagainya, produk-produk itu, motor, mobil, rumah dan sebagainya, itu periklanan pada spanduk. Lalu di media televisi juga kita sudah sering melihat iklan-iklan. Terus nah, adapun untuk tujuan periklanan itu yang namanya membentuk citra. Membentuk citra maksudnya itu kayak membentuk bagaimana memperlihatkan bagaimana kepada masyarakat bahwa inilah produk kami, inilah perusahaan kami. Melalui produk yang ditawarkan di iklan itu bisa memberitahukan citra atau identitas dari branding yang dimiliki perusahaan tersebut. Memperlancar promosi sudah jelas, karena iklan tadi itu merupakan salah satu elemen dari promosi. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat, itu memberikan, karena perusahaan memberikan informasi mengenai produknya sehingga masyarakat mendapatkan pesan tersebut. Membangkitkan kegiatan ekonomi sudah jelas. Itu yang kedua, itu menurunkan biaya pemasaran, karena bisa dibilang periklanan itu adalah yang paling murah dalam melakukan pemasaran periklanan itu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu etika perbankan. Nah, etika perbankan ini merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan kegiatannya, dalam menjalankan keusahanya itu, dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai value mengenai hal-hal yang dianggap baik, serta tugas dan tanggung jawab unsur-unsur untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang tidak baik. Jadi etika perbankan itu merupakan suatu nilai atau norma yang diterapkan oleh bank, yang dimana nilai ini itu merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal-hal yang dianggap baik, sehingga dalam menjalankan usahanya ini tuh pihak perbankan itu tidak keluar dari batas, tidak menyalahi aturan. Seperti itu, itulah etika perbankan. Nah, tujuannya itu ya sama, menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank. Maka karena ketika lingkungan kerja itu baik, etika dalam pegawai itu baik, dalam menjalankan usaha itu baik, maka peningkatan kinerja juga pasti akan membaik, karena tidak ada hal buruk di dalam, tidak melebihi batas, tidak melewati aturan dan sebagainya, sehingga kinerjanya itu bisa meningkat. Seperti itu. Dan juga itu dengan adanya menerapkan etika perbankan itu, maka bank ini akan mendapatkan yang namanya reputasi yang baik, menjaga nama yang dimiliki oleh bank tersebut, sehingga orang-orang itu akan mengingat bahwa bank ini itu merupakan bank yang baik, aman untuk menabung dan sebagainya. Terus ya sama, itu membina hubungan yang baik dengan masyarakat, karena ketika etikanya baik,
maka masyarakat juga pasti akan menyukainya. Itu membina hubungan yang baik dengan masyarakat, karena ketika masyarakat tidak menyukainya, tidak suka dengan bank itu, maka kinerja bank itu akan menurun, akan turun, sehingga pendapatannya juga akan berkurang karena masyarakat di sekitarnya sudah mempunyai pandangan buruk terhadap bank itu. Terus adapun untuk prinsip-prinsip etika perbankan yang pertama itu prinsip tanggung jawab. Nah, prinsip tanggung jawab ini sudah jelas karena bank ini kan menghimpun dana dari masyarakat, menyimpan, sehingga dia itu harus bertanggung jawab menjaga keamanan uang yang dimiliki bank, uang yang dimiliki nasabah, uang yang dimiliki masyarakat yang ditabung di dalam banknya tersebut, sehingga bank ini harus punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan bank, keamanan uangnya tersebut. Terus yang prinsip keadilan, ya, adil kan, sama rata dan sebagainya. Yang keadilan ini ya misal kayak bank syariah itu ya harus membagi keuntungannya itu, dalam hal ini bagi hasil itu kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan pada umumnya, transparan, tidak ada kebohongan di dalamnya tuh. Jadi adil, itu bagi 30, kesepakatan 30 ya 30 yang dibagikan, seperti itu. Terus prinsip otonomi dan prinsip integrasi moral. Nah, adapun untuk penerapan etika dalam perbankan syariah itu yang pertama, sikap dan perilaku. Nah, ini sudah harus diterapkan, di mana ketika sikap dan perilaku kita itu baik, maka nasabah juga pasti akan melihat senang, akan nyaman untuk menabung di bank tersebut, karena sikap dan perilaku pegawainya itu baik. Itu membuat nyaman nasabah, seperti itu. Terus penampilan. Nah, mengenai penampilan, otomatis kan untuk penampilan itu berhubungan dengan pandangan secara langsung dengan bagian luar. Ketika penampilan baik, maka enak dipandang, maka nasabah juga pasti akan nyaman untuk bertransaksi melalui bank itu. Cara berpakaian itu tadi berhubungan sama penampilan, berpakaian yang rapi, bersih, dan wangi itu termasuk ke dalam penampilan yang baik, sehingga ketika penampilan baik, baju rapi, wangi, nasabah merasa nyaman, maka dia akan melakukan transaksi di bank tersebut secara terus-menerus. Seperti itu, akan menjadi pelanggan. Cara berbicara. Nah, cara berbicara juga perlu diperhatikan, di mana ketika cara berbicara kita itu lembut dan sebagainya, tidak mudah marah, seperti itu, maka nasabah juga sama, akan merasa nyaman dengan pegawainya. Gerak-gerik, ya gerak-geriknya itu bisa dilihat, bahkan nasabah itu bisa melihat dari gerak-gerik pegawainya. Ketika pegawainya itu kayak merasa kurang nyaman, maka nasabah juga akan merasa kurang nyaman. Terus cara bertanya, ini juga berhubungan dengan cara berbicara, yang mana misalnya ini ketika customer service, ketika cara bertanyanya kepada nasabah itu maka dengan baik, maka nasabah juga pasti akan merespon juga dengan baik, sehingga nasabah bisa menjadi lebih terbuka terhadap masalah yang sedang dialaminya. Ketika cara customer service itu bicaranya kurang baik, maka nasabah juga pasti akan merasa kurang nyaman, sehingga masalah yang dialaminya itu tidak akan terbuka secara terang-terangan, sehingga akan sulit untuk menemukan solusi dari masalahnya itu. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan mengenai keenam materi pada mata kuliah manajemen pemasaran perbankan syariah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya Abdul Wahid dari kelas perbankan syariah 6C pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.